Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zura Dianda Putri. Sekarang saya sedang berada di Istana Bahasa Pagaruyung bersama Ibu Ira sebagai salah satu pemandu wisata. Baik Ibu, saya ingin bertanya sedikit Bu, bagaimana sejarah dari Istana Bahasa Pagaruyung ini Bu? Oke, baik. Nah, kalau tentang sejarahnya kita mulai dari awal pertama istana ini didirikan ya. Pertama kali didirikan istana ini itu pada 1347 dengan raja pertama bernama Raja Aditya Warman. Jadi waktu itu masih menganut ajaran agama Buddha. Islam mulai masuk ke daerah Minangkabau pada awal abad 16, itu tepatnya pada 1560. Sultan pertama yang menganut ajaran agama Islam itu namanya Sultan Khalifatullah. Nah, kemudian berkembanglah agama Islam di daerah Minangkabau. Dan kalau untuk akhir dari kerajaan ini itu ketika terjadinya Perang Paderi. Perang Paderi ya Bu? Ya, istana ini terbakar pada tahun 1804 semasa Perang Paderi. Nah, kemudian akhir dari kerajaan sendiri itu pada 1821 ketika Belanda masuk ke daerah Minangkabau. Dan waktu itu sudah tidak ada lagi kerajaannya. Nah, kemudian kita dijajah kan? Iya Bu. Nah, dan kalau sekarang keturunan keluarga raja itu masih ada. Mereka tinggal di Istana Selindong Wulan. Itu jarak lokasinya sekitar 500 meter dari sini sebelah kiri. Nah, kalau mereka sekarang hanya punya gelar saja, tidak punya kekuasaan lagi untuk memerintah. Seperti itu ya Bu. Dan kalau yang istana ini sendiri udah replika yang kedua. Kalau yang istana asli kalau udah terbakar itu tahun 1804. Kemudian oleh pemerintah daerah dibangunlah replika yang pertama tahun 1976. Kemudian yang replika yang pertama terbakar lagi tahun 2007 lalu pada 27 Februari karena disambar petir. Nah, hal itu membuat kalau untuk istana bangunannya hampir 100% terbakar dan koleksi benda-benda sejarah hanya 15% yang bisa diselamatkan. Nah, sedih sekali waktu itu. Iya, Bu. Karena Apa banyak saja itu, Bu? barang-barang. Ya. Apa saja yang tersisa dari pembakaran tersebut Bu? Kalau yang sekarang cuma yang bisa kita lihat di lantai 1, di Fauskannya di lantai 1. Nah, ada beberapa benda-benda yang masih ditaruh di Balai Pelestarian Cagar Budaya karena dikonservasinya di sana. Jadi kalau sekarang sangat minim sekali kalau untuk koleksi benda-benda sejarahnya. Nah, oleh pemerintah daerah dibangun replika kedua tahun 2008 sampai 2013 pada 30 Oktober baru diresmikan kembali oleh Bapak Presiden SBY untuk dibuka kembali untuk umum. Jadi bangunan ini udah replika yang kedua sebenarnya. Seperti itu ya Bu. Jadi bangunan Istana Bahasa Pagaruyung ini merupakan replika yang keduanya ya Ibu. Iya. Lalu Ibu, berapa lantai yang ada di Istana Bahasa Pagaruyung ini Bu? Nah, jadi Istana Bahasa Pagaruyung mempunyai 3 lantai. Sekarang kita sedang berada di lantai 1. Lantai 1. Di lantai 1 ini apa-apa saja yang terdapat di lantai 1 ini Bu? Nah, jadi kalau di lantai 1 ini ada 9 ruangan. 9 ruangan yang mana itu penggunaannya berbeda. Ada yang pertama itu ada yang warna hitam, itu namanya Anjong Rajo Babandian. Anjong Rajo Babandian. Iya, sesuai nama itu adalah ruangan bagi raja dan ratu. Bagi raja dan ratu ya Bu. Atau biliknya gitu kalau di kamarnya ya gitu Bu. Iya. Kalau kamar yang atau ruangannya nomor 2 sampai nomor 8 ujung sana, total ada 7 kamar. Itu fungsinya untuk kamar anak perempuan yang sudah menikah, akan tinggal bersama suaminya dan anak-anaknya di bawah umur 7 tahun, perempuan dan laki-laki. Nanti kalau udah di atas 7 tahun, yang perempuan pindah ke lantai 2, anak gadis di pinggir di sana. Kalau yang anak laki-laki itu dianjurkan untuk pergi ke surau tinggalnya. Jadi kalau tradisi Minang kan anak bujang itu tinggalnya di surau. Nanti kalau udah dewasa, anak bujang Minang itu dianjurkan untuk pergi merantau. Dan ketika udah menikah, anak yang bujang itu, yang lelaki dewasa tadi akan menikah dan ikut ke rumah keluarga istrinya. Makanya kayak perempuan lah yang tinggal di rumah gadang. Karena sistem Minangkabau itu kan kita kekerabatnya matrilineal dan matrilokal. Berhubungan dengan itu Bu, jadi ini kan di matrilineal bahwa perempuanlah yang memegang harta warisan tersebut Bu. Bagaimana penjelasan tentang Ibu? Nah, jadi kalau sistem kekerabatan matrilineal itu awalnya itu kan kayak suku itu turunnya dari ibu. Kemudian kepemilikan pada harta pusaka itu kepada wanita juga. Jadi cuma kepemilikannya aja. Kepemilikan. Tapi kalau misalkan hak pakai itu bisa, contohnya ada harta pusaka berupa sawah. Nah, yang pihak laki-laki ingin memakai sawah tersebut untuk menjadi lahan pencahariannya dan menghasilkan uang dari sawah tadi itu boleh. Tapi yang hak untuk yang kepemilikan itu tetap pada yang wanita yang mendudukan uangnya kayak gitu. Iya Bu. Jadi kalau seperti Ibu, kalau dalam
agama Islam kan Bu, harta itu sepenuhnya kepada laki-laki Bu. Bagaimana itu Bu? Nah, jadi kalau di Minang sebenarnya harta pusaka itu terbagi dua. Ada harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Kalau yang harta pusaka tinggi ini itu syaratnya udah 5 generasi atau 5 keturunan. Dari ayah ke anaknya, dari anaknya itu punya anak lagi, udah 5 generasi pokoknya intinya ya. Berarti udah rame itu. Nah, syaratnya udah 5 generasi. Harta pusaka tinggi contohnya kayak sawah, kayak rumah gadang atau kolam, kayak kebun. Nah, dan harta pusaka tinggi ini diatur sesuai dengan hukum adat. Nah, nggak boleh dijual, hanya boleh digadai dengan 4 syarat. Mungkin Anda udah pernah tahu juga kayak gadi gadang indak balaki, rumah gadang katirisan, membangkit batang taranda, mayai tabuju di atas rumah. Cuma 4 hal ini aja boleh digadai harta pusaka tinggi tadi. Misalkan ada mayat yang meninggal di rumah gadang tersebut, cuma nggak ada biaya untuk penyelenggaraan jenazah, sawahnya boleh digadai untuk biaya penyelenggaraan jenazah. Nanti kan bisa ditebus lagi. Nah, itu yang harta pusaka tinggi, hukum adat yang dipakai. Sedangkan kalau yang kayak harta pusaka rendah, itu contohnya adalah harta gonogini, harta pencaharian antara suami dan istri. Nah, itu kan satu generasi aja tuh. Nah, itu untuk pembagian harta pusakanya itu berdasarkan dari agama Islam. Kayak gitu. Makanya di dalam Minangkabau itu kan ada falsafah adat basandi syarat basandi kitabullah. Makanya itu dia antara adat dan agama itu dia bersejalan, berkesinambungan kayak gitu. Seperti itu ya Bu. Iya. Lalu Bu, di lantai 3-nya itu apa Bu? Kalau lantai 3 itu ada satu ruangan kecil disebutnya mahliga, itu adalah tempat menyimpan harta pusaka raja. Harta pusaka raja. Iya. Dan dulu juga tempat naruh mahkota raja, dalam peti khusus namanya alung bunian. Alung bunian. Ya, namun sekarang udah kita fokuskan di lantai 1 semua benda-benda pusakanya untuk keamanan. Gitu. Kalau di dalam sudah kan Bu, lalu bagaimana dengan di luar Bu? Dengan patung kerbau, lalu ada apa itu namanya? Rangkiang ya Bu. Nah, jadi kalau bangunan utamanya kan ini nih Istana Basa Pagaruyung. Jadi di dalam kawasan 13 hektar ini kurang lebih ya. Ini ada beberapa bangunan penunjang juga. Salah satunya itu ada bangunan Rangkiang yang di depan istana. Itu kita sebutnya itu lumbung padi, menyimpan padi. Tempat menyimpan padi. Namanya Rangkiang Patah Sambilan. Karena seharusnya ya seorang raja itu punya maksimal 9 buah rangkiang berderet di depan istana ini atau minimal 4 buah. Nah, karena nanti fungsinya akan berbeda-beda. Karena ini hanya replika saja, dibuatkan satu contoh yang paling besar. Kayak begitu. Itu Rangkiang. Seperti itu ya Bu. Lalu bagaimana dengan patung kerbau itu Bu? Ada sejarahnya tidak Bu? Nah, jadi kalau ada juga beberapa hewan yang ditaruh patung-patungnya di depan istana ini. Contohnya kayak ini di depan itu ada kerbau. Namanya Kabau Sibinuang. Nah, jadi ada 3 hewan peliharaan raja yang selalu menang kalau misalkan ada kompetisi. Kalau yang kabau ini, kalau ada adu kerbau selalu menang tuh si Kabau Binuang punya raja. Ada lagi yang di sebelah kanan depan istana itu ada kuda putih, kuda Bumarang. Kuda Bumarang ini kalau di pacuan kuda selalu menang. Dan satu lagi yang nggak dibuatkan patungnya mungkin karena kecil itu ayam Kinantan. Jadi dulu kan Hindu-Buddha lebih duluan masuk ke Islam daripada Islam gitu kan. Jadi kayak sabung ayam itu masih tetap ada. Nah, ayam Kinantan ini selalu menang kalau misalkan ada acara kayak sabung ayam itu. Seperti itu ya Bu. Kita sudah mengenal nih Bu tentang budaya-budaya Minangkabau. Lalu Bu, kita tengah menghadapi pandemi COVID-19 kan Bu. Iya. Bagaimana mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun ya Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang itu selingkungan Istana Basa Pagaruyung ini Bu? Kalau saat ini alhamdulillah udah tamu mulai ramai lagi berkunjung. Kalau di awal-awal pandemi itu sungguh sangat turun drastis ya Bu. Bahkan sempat istana ditutup waktu itu ketika ada PPKM sebesar-besaran kali waktu itu. Ada sampai dari kurang lebih 3 bulan istana ini tutup. Nah, dan itu benar-benar pas buka itu menurun drastis kunjungan. Kalau sekarang ini udah mulai lagi lah. Sudah mulai ramai kan Bu? Udah mulai ramai lagi. Kemudian juga level untuk daerah ini kan juga udah menurun juga, kasus juga udah menurun. Jadi kalau mau jalan-jalan ke istana ada protokol kesehatan yang harus wajib dipatuhi. Jadi selama pandemi COVID-19 ini kan Bu, jadi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan kan Bu. Baik, tentu saja. Lalu Bu, bagaimana harapan Ibu ke depannya tentang Istana Basa Pagaruyung, tentang pandemi COVID-19 ini Bu?
Nah, kalau dari pandeminya semoga cepat berlalu ya, Sama-sama, supaya iya. baik dari pendidikannya, baik dari wisatanya, dan juga pedagang-pedagang dan masyarakat sekitar juga semakin meningkat juga pendapatannya, begitu kan. Semoga Indonesia cepat pulih lah, Iya. begitu. Dan kalau untuk apa satu lagi? Istana Bahasa Pagaruyung ini Ya, Bu, untuk istana. kedepannya bagaimana Iya, Ibu? semoga kedepannya ini ada pembaruan-pembaruan lagi. Apakah nanti pembaruan dari segi koleksinya, mungkin lantai 2, lantai 3 bisa diisi lebih banyak Iya. lagi, supaya nanti yang datang ke sini itu nggak cuma pergi foto-foto selfie aja, Iya, tapi iya. juga mengenal sejarahnya. Karena Rumah Gadang atau Istana ini kan sudah menjadi center dari kebudayaan Minangkabau. Jadi nyampe di sini nggak cuma foto-foto aja, tapi juga mengenal sejarahnya, mengenal apa-apa aja, ukiran-ukirannya, koleksi-koleksinya. Jadi sebagai media pembelajaran juga, nggak cuma tempat wisata aja. Iya. Gitu. Baik Bu, itu sama-sama kita harapkan ya Bu. Iya, Mungkin sekian podcast kita pada hari ini bersama Ibu Ira. Terima kasih Iya. banyak Ibu. sama-sama. Baiklah, saya Zura Dwi Anda Putri mengakhiri dengan podcast hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.